Emma akhirnya berhasil mengatasi amukan Sam di rumah Dr. Cardosa dengan mengubah ukuran tubuhnya menjadi besar alias giant cricket. Namun yang membingungkan, tiba-tiba layar menjadi hitam dan Mary bersama dengan Jordan tiba-tiba berada di atas ranjang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak Got You ini? Universe, let's talk about it. Gen V adalah seri spin-off dari The Boys yang sebentar lagi akan ada season keempatnya, menceritakan tentang kehidupan kampus Got You alias Godolphin University yang menyimpan rahasia besar tentang The Woods. Sedikit demi sedikit mulai kelihatan jawabannya. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh lagi, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati series ini dengan lebih baik. Kita membuka episode ini dengan Andre yang terbangun di sebuah tempat tidur bersama dengan Kate. Mereka melihat ada cairan bening dan lengket menetes di langit-langit di atas mereka. Kate dan Andre kemudian keluar sambil bertanya-tanya, apakah mereka ada di pesta besar di rumah Dusty? Mereka berdua lalu melihat seekor keledai berjalan santai di depan mereka, sementara Maverick menyusulnya. Sebuah fakta yang menarik, Maverick ini ternyata adalah anak dari Translucent yang sudah meninggal di The Boys season pertama. Andre dan Kate pun akhirnya membuka pintu sebuah kamar di mana seorang pria dengan kemampuan menggetarkan tangannya menjadi vibrator untuk seorang wanita dengan lubang di punggungnya. Bayangkan sajalah sendiri. Andre dan Kate pun akhirnya tiba di sebuah kamar dan menemukan Mary dan Jordan berada di tempat tidur yang sama. Mereka berdua pun meminta maaf dan bergegas pergi. Mary dan Jordan pun buru-buru mengenakan pakaian mereka sambil malu-malu, di mana Mary mengaku bahwa dia tidak ingat tentang kejadian di malam sebelumnya. Jordan mengakui hal yang sama. Mary lalu bertanya, apakah mereka bobo bareng? Dan Jordan pun tersenyum. Setelah itu, Mary menemukan Emma dalam bentuk raksasanya yang sedang tertidur di kolam renang dan hanya menggunakan penutup kolam sebagai selimut. Mary mencari tempat yang tepat agar Emma bisa muntah dan kembali ke ukuran biasa. Sementara itu, Jordan yang dalam bentuk pria memberitahu Andre dan Kate bahwa dia tidak ingat tidur dengan Mary dan bahkan ada beberapa hari yang hilang dari ingatan mereka. Andre dan Kate mengungkapkan hal yang sama. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang menghapus ingatan mereka? Setelah itu, Emma dan Mary melihat video postingan di TikTok yang menampilkan Emma dalam bentuk raksasa minum langsung dari tong bir, sementara Mary dan Jordan yang dalam wujud wanitanya sedang berciuman. Emma mendapatkan panggilan telepon dari ibunya, namun Emma tidak mempedulikannya. Tiba-tiba Sam muncul di teras. Anehnya, Emma dan Mary tidak mengenal Sam. Disinilah Sam menyadari bahwa mereka telah menghapus ingatan Mary dan Emma. Sam menjelaskan bahwa Got You tidak ingin mereka mengetahui tentang Sam dan The Woods. Setelah Sam pergi, Emma mengakui bahwa Sam itu lucu dan cute. Bahkan ketika dia kehilangan ingatannya pun, Emma masih tertarik kepada Sam. Ketika Emma dan Mary meninggalkan rumah, Mary memberitahu Emma kapan periode berikutnya akan datang, dan ini adalah aspek baru dari kekuatan mereka. Mary memiliki potensi untuk menjadi sub yang paling kuat jika dia menggali seluruh kemampuannya. Mereka lalu bertemu kembali dengan Andre, Kate, dan Jordan. Mereka menyadari bahwa mereka punya masalah yang sama, yaitu ingatan yang hilang. Mary pun mengungkapkan bahwa Rufus ada di pesta di rumah Dusty semalam, jadi mereka mencurigai Rufus. Sementara itu, Dr. Cardosa menegaskan sikapnya kepada Indira Shetty, di mana dia menolak untuk terus memantau Sam karena Sam telah mengancam dia dan keluarganya. Dr. Cardosa juga mengungkap bahwa dia hampir menyelesaikan virus yang sedang mereka kembangkan. Virus ini direncanakan akan mengendalikan subs. Jadi itulah yang sedang dikerjakan oleh The Woods. Shetty mengingatkan Cardosa bahwa pekerjaannya seluruhnya terdiri dari mengawasi psikopat dan menyempurnakan virus subs terbaru ini. Selanjutnya, Kate menceritakan pengalaman traumatisnya dengan Rufus kepada teman-temannya. Kate pernah terbangun di tempat tidurnya dengan sebuah kamera menyoroti dia, dan ini membuat Andre marah besar. Mary lalu bertanya kepada Kate apakah dia baik-baik saja. Kate mengakui bahwa sekarang dia tahu harus menjauh dari Rufus. Sementara Jordan yang masih dalam bentuk pria meyakinkan Mary bahwa semuanya baik-baik saja di antara mereka. Rufus telah memanipulasi pikiran mereka. Mary tidak berkewajiban untuk melakukan apapun dan dia tidak harus terus berhubungan dengan Jordan kalau tidak mau. Ketika mereka jalan berdua di kampus, mereka melihat Shetty sedang berbicara serius dengan Rufus dari kejauhan. Mary mengingatkan bahwa dia tidak ingin melaporkan Rufus kepada Shetty karena pada dasarnya Mary sendiri juga tidak percaya kepada dekannya itu. Mary dan Jordan pun mengejar Rufus. Ketika Jordan menemuinya, dia berubah menjadi seorang mahasiswa lain sebagai umpan. Rufus yang sebenarnya justru kembali ke kamarnya untuk menyelamatkan diri. Namun sayang di sana sudah ada Andre yang menunggunya. Andre menggunakan kemampuan manipulasi logamnya untuk mengunci pintu kamar asrama. Namun dalam sekejap mata, Andre malah sekarang berdiri di meja fotoburger. Kasir
Natsir dengan lembut meminta Andre untuk pergi karena dia menghambat antrian. Pindah lagi ke Emma yang memberitahu Mary bahwa dia sekarang masuk ke dalam peringkat 100 besar di sekolah. Ini gara-gara video Emma menjadi viral. Emma lalu ingin tahu lebih banyak tentang Mary dan Jordan. Seperti sudah berapa lama mereka dekat. Perasaan Mary terhadap Jordan terlihat rumit pada awalnya. Namun setelah mendapatkan dukungan dari Emma, Mary menyadari bahwa dia sebenarnya menyukai Jordan. Mary bertekad untuk memberitahu perasaannya kepada Jordan. Perhatian Emma tiba-tiba teralihkan setelah menemukan kaosnya dari Stardust Drive-In. Sebelumnya, Sam menceritakan tentang mereka berdua menghabiskan waktu di drive-in tersebut. Emma pun menyadari bahwa Sam ternyata benar. Sam sendiri sekarang bersembunyi masuk di dalam sebuah terowongan untuk menghindari pasukan pengawas. Emma lalu muncul dalam penglihatannya Sam dalam bentuk proyeksi boneka. Kemudian, sekelompok petugas keamanan mendobrak masuk ke dalam terowongan tersebut, juga dalam bentuk boneka. Bahkan Sam kini berubah menjadi boneka. Sam menghadapi dan menghancurkan mereka yang terlihat lucu namun sekaligus menyeramkan dalam bentuk boneka. Ternyata ini semua memang benar terjadi, di mana Sam membunuh semua pasukan tersebut dengan brutal. Sementara itu, Mary menemukan sebuah alat pelacak tertanam di bagian lehernya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut. Jadi ternyata Mary juga bisa merasakan perangkat logam di dalam tubuhnya. Mary akhirnya menemui Kate untuk memberitahu hal tersebut. Mary mulai mendeteksi juga alat pelacak di tubuh Kate. Namun ternyata Kate melepaskan sarung tangannya dan terungkaplah kalau dia yang bertanggung jawab atas penghapusan ingatan mereka semua. Di tempat lain, Jordan berbicara dengan Maverick tentang perasaannya kepada Mary. Maverick menyarankan mereka untuk saling jujur satu sama lain. Namun Maverick harus segera pergi untuk mengejar kembali keledainya yang bernama Sloan. Sepertinya ini adalah satu lagi fetish yang aneh ya. Tiba-tiba Mary keluar dari kamar Kate dan ditemui oleh Jordan untuk membicarakan kembali percakapan mereka sebelumnya. Namun Mary tidak mengingatnya. Yah, Mary ternyata sudah dihapus lagi ingatannya. Dan saat menyadari hal tersebut, Jordan kembali menduduh Rufus dan bergegas mencarinya. Sementara itu, Kate berbicara dengan Indra Shetty tentang penghapusan ingatan yang dilakukannya secara diam-diam. Dia telah menjadi bonekanya Shetty. Tentu saja sekolah mereka lah yang membuat Kate melakukan ini. Kate adalah senjata yang hebat untuk Gatyu, terutama untuk melindungi The Woods. Shetty mendekap Kate sambil mengingatkan bahwa dia melakukan yang terbaik untuk melindungi teman-temannya. Di tempat lain, Emma kembali ke Stardust Drive-In untuk bertemu dengan Sam. Dia sekarang akhirnya bisa ingat semuanya. Kate sendiri pergi ke kamar Andre untuk menghibur dirinya sambil menonton tayangan The Mesmerizer. Andre dan Kate kemudian mengenang tentang kebencian Luke terhadap Mesmerizer. Sementara itu, Mary dan Jordan menemui Rufus yang sedang berpesta dengan Dusty di kamarnya. Rufus bersikeras bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan penghapusan ingatan mereka. Selain itu, Rufus harus berada dalam jarak dekat, bahkan yang sangat dekat dengan mereka untuk melakukannya. Dan bahkan dia sudah berada di kamarnya selama berjam-jam lamanya. Dan Dusty pun mengkonfirmasi hal tersebut. Emma kemudian menelpon Mary untuk mengungkap bahwa Rufus tidak berbohong. Dia bukan pelakunya. Sam sudah memberitahu bahwa pelakunya sebenarnya adalah Kate Dunlap. Sam bercerita kalau Kate selama ini telah membuat Luke Riordan lupa kalau dia punya adik. Mary dan Jordan pun akhirnya berubah pikiran ketika Andre masuk dengan marah ke dalam ruangan tersebut untuk menyerang Rufus dan mengancamnya dengan gunting rumput dan sekop. Mary dan Jordan berusaha meyakinkan Andre untuk tenang. Kate pun akhirnya muncul untuk mengkonfirmasi semuanya. Kate mengakui bahwa dia yang menghapus ingatan mereka. Lalu Kate meletakkan tangannya di kepala Andre untuk mengembalikan ingatannya sambil meminta maaf. Namun Andre segera pergi setelah menyebutnya sebagai monster. Episode kelima ini berjudul Welcome to the Monster Club. Ini merujuk kepada ucapan kejengkelan Andre kepada Kate yang menyebutnya sebagai monster, di mana Kate akhirnya mengungkap peran terselubungnya selama ini. Kate diam-diam menjadi alatnya Shetty untuk menghapus ingatan semua orang yang dianggap tidak boleh tahu tentang The Woods dan Sam. Kecurigaan saya sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak episode 1 kemarin. Namun bukan berarti Rufus tidak ada kaitannya di sini. Bukan berarti Rufus sudah terbebas dari segala macam tuduhan. Ini mengingatkan saya kepada plot cerita film bertema whodunit yang lain seperti Scream dan beberapa judul lainnya yang terungkap penjahat sebenarnya ada 2 orang. Rufus bisa saja memiliki peran penting yang dimaksudkan untuk menyembunyikan keberadaan atau eksistensi The Woods. Apalagi episode ke-6 nanti akan mengambil judul Jumanji, yang merupakan perintah Kate kepada Rufus untuk memukul bijinya sendiri sambil meneriakkan kata Jumanji. Awal episode kelima ini penuh dengan adegan-adegan aneh dan mengganggu seputar seks bebas, yang mirip seperti episode ke-6 season ketiga The Boys yang berjudul Herogasm. Ada sedikit trivia menarik di mana suara yang kita dengar pada saat adegan intim itu
terdiri dari berbagai macam lapisan efek suara yang tidak biasa. Ternyata penata suara dari series ini yang bernama Daisuke Sawa menggunakan suara gigitan tomat basah, gerakan bibir basah, sampai kepada suara perut kembung, suara semprotan botol, dan suara lumpur yang direndahkan juga ditambahkan ke dalam adegan ini. Pokoknya intinya suara yang kita dengar sebenarnya adalah suara camilan. Pada saat Andre dan Kate terbangun di kamar di rumah Dusty, di kamar tersebut terdapat beberapa Easter eggs seperti minuman berenergi A-Train Turbo dan Vault a Burger. Vault a Burger sendiri sebenarnya pernah dibawakan oleh orang tua Jordan ketika kunjungan di episode sebelumnya, dan bahkan kembali kita temui pada saat Andre kembali dihapus ingatannya sebelum berniat untuk membunuh Rufus. Lalu Andre segera disuruh pergi karena menyebabkan antrian panjang. Di sini juga Andre diberikan tawaran minuman dari gelas yang bergambar Homelander. Salah satu teman mereka memiliki kekuatan yang mampu mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Ini mengingatkan kita kepada salah satu tahanan di The Woods di episode sebelumnya yang juga bisa mengeluarkan semburan api panas dari sel tahanannya. Sementara di kasur Jordan dan Mary di bagian dindingnya juga ada sejumlah Easter egg seperti misalnya gambar Starlight, Homelander, dan Black Noir. Emma sendiri menceritakan kalau sebenarnya dia tahu dan pernah menjadi raksasa, tapi dia berjanji kepada ibunya tidak akan pernah melakukannya lagi. Emma dan Mary sendiri melihat video TikTok yang segera menjadi viral di sebuah kafe. Ini adalah Pizza Buster Beavers, yang mana merupakan tempat favorit setiap keluarga dan tempat anak-anak bisa membuat aturannya. Kalian mungkin ingat sama Buster dan para temannya yang menjadi teman animasi dari Black Noir di season ketiga The Boys, yang selalu menemani Black Noir meskipun tidak pernah berbicara. Di sini Emma juga menyebut ibunya sebagai monster, sampai-sampai dia tidak mau mengangkat panggilan telepon dari ibunya itu. Sebutan ini tentu saja sesuai dengan judul episode kelima dari Gen V ini, yaitu Welcome to the Monster Club. Di dalam ruangan ini kita juga bisa menemukan foto dari Starlight. Sam akhirnya muncul untuk menemui mereka, dan di sini Sam masih menggunakan sebuah seragam yang bertuliskan nama Greg, dan akhirnya terkonfirmasi kalau Greg ini sebenarnya adalah nama petugas yang dibunuh oleh Emma dengan memasuki telinganya. Sementara itu di pagar luar kita bisa menemukan sebuah spanduk yang bertuliskan Translucent Vodka, yang mana tentu saja ini merupakan sebuah referensi untuk Translucent. Pada saat Andre tersadar ingatannya dihapus lagi, dia berada di Vault a Burger dan berhadapan dengan seorang petugas layanan kafe tersebut. Saya agak salfok dengan karakter ini yang diperankan oleh seorang produser dan juga aktor yang lebih dulu pernah terlibat di sejumlah proyek film besar. Salah satunya yang terbaru adalah The Recruit yang dirilis pada tahun 2022. Namanya adalah Ivan Hutomo. Setelah saya cek, dia berkebangsaan Amerika, namun namanya terasa sangat kental dengan Indonesia. Tapi entahlah, anggap saja hanya sekedar trivia. Beralih ke adegan berikutnya, Emma akhirnya mengetahui kalau peringkatnya naik dan sekarang dia sudah masuk ke 100 besar ranking mahasiswa GATU. Peringkat 10 besar mahasiswa teratas diperbarui setiap minggunya berdasarkan analisis cermat, bakat, dan keahlian, serta penekanan kepada kesadaran atas brand atau penyebutan di media sosial. Itulah kenapa Mary merupakan kasus yang sangat unik untuk Vault. Dia mendominasi pembicaraan secara online, tapi masalahnya dia tidak punya profil Instagram yang bisa mengangkat namanya. Padahal semuanya bergantung kepada like, komen, dan seberapa banyak nama mereka dibicarakan secara online. Namun yang jelas kita sudah punya teman baru yang kini masuk ke 100 besar dan lebih tepatnya menduduki peringkat ke-88, yaitu Emma. Dia bahkan mendapatkan sejumlah invitation atau undangan untuk menghadiri acara dan dia harus berubah menjadi Giant Cricket. Beralih lagi ke adegan berikutnya, yaitu ketika Sam melihat proyeksi Emma dalam wujud boneka, yang mana tentu saja ini merupakan referensi untuk Sesame Street, sama seperti yang dilihat oleh Sam di televisi di episode sebelumnya. Jadi sepertinya Sam ini memang mengidap gangguan mental, di mana dia memiliki imaginary friend dalam bentuk boneka. Dan kenapa dia bisa begitu sadis ketika melakoni pertarungan? Karena mungkin dia menganggap bahwa lawan bertarungnya hanyalah mirip seperti boneka. Dan akhirnya visualisasi tersebut diwujudkan dalam adegan pertarungan menghadapi sejumlah pasukan yang datang menyergap Sam di terowongan tersebut. Padahal kalau ditampilkan ini adalah adegan yang sangat brutal. Untungnya dirubah menjadi boneka. Tapi ada sedikit trivia di mana untuk menghidupkan adegan ini, set lokasinya dirancang khusus untuk bisa menyembunyikan dalang dari boneka-boneka tersebut secara manual. Jadi set lokasinya sebenarnya sangat luas dan dalam, terutama untuk bagian paritnya. Semua boneka memiliki dalang yang bersembunyi, kecuali bonekanya Sam yang punya tangan dengan tongkat yang bisa dia kendalikan. Sam sendiri punya tangan yang hidup, yang mana itu berarti tangan dalang ini ada di dalam boneka tersebut. Jadi Sam bisa benar-benar memegangi dan menyobek boneka pasukan penjaga dengan begitu leluasa dan bahkan menggunakan sudut pandang orang pertama dari kamera. Koordinator efek khusus yang bernama J.R. Kenny dan timnya memasang meriam air kecil pada boneka yang akan meletuskan bubuk kerlip dan konfeti pada saat diberikan aba-aba, sehingga terciptalah adegan
adegan ini. Mary akhirnya menemukan bahwa di tubuhnya ditanam sebuah alat pelacak. Tentu saja dia marah dan akhirnya mematahkan alat pelacak tersebut setelah mengeluarkannya dari bagian lehernya. Sebenarnya Vought memang menggunakan alat pelacak untuk mengawasi keberadaan para subs. Seperti Mary, Annie alias Starlight juga ditanamkan alat pelacak dalam tubuhnya. Dan akhirnya dengan bantuan Frenzy dan juga Huey, mereka berhasil mengeluarkan alat pelacak tersebut dan mematahkannya dalam salah satu adegan di series The Boys season kedua episode ke-6. Setelah rahasianya terbongkar, Indira Shetty akhirnya ditemui oleh Kate, yang mana adegan tersebut dimulai dengan adegan ketika Shetty mengaduk minumannya. Ini merupakan sebuah referensi dari adegan yang serupa yang dibuat kembali dari film Get Out. Dan ini sekaligus menandakan seberapa bahayanya Indira Shetty yang mampu memanipulasi para subs muda ini untuk melakukan apa yang dia inginkan. Emma akhirnya kembali ke Stardust Drive-In Theater, di mana dia berniat untuk menemui Sam. Kita kembali bisa menemukan poster film, mulai dari Payback, kemudian ada poster film yang berjudul Clueless, dan juga film Race to Death. Sementara itu, Andre dan Kate berada di kamar sambil menonton tayangan The Mesmerizer. Acara ini sebenarnya merupakan acara populer pada tahun 90-an yang diperankan oleh Lieutenant Hauser. Acara tersebut hanya tayang 3 season, lalu menjadi acara klasik favorit untuk para fans yang mengantri panjang di konvensi hanya karena ingin menjabat tangan Mesmer dan dibaca pikirannya. Namun, Billy Butcher memukul kepalanya di kamar mandi di The Boys Season 1 sebagai aksi balas dendam karena telah mengadukan mereka ke Homelander. Sekarang kita masuk ke teori. Tadi kita sempat sedikit menyinggung soal Mary yang terlihat spesial. Meskipun dia tidak punya profil Instagram yang bisa mengangkat dia, tapi faktanya dia berada di 3 besar. Padahal peringkat yang diperbarui setiap minggu ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian media sosial mereka. Seperti yang dikatakan oleh Indira Shetty kepada Cardosa, Mary tidak boleh disentuh. Meskipun Cardosa menganggap Mary sebagai kunci untuk Project Virusnya. Karena Cardosa menganggap Mary ini adalah salah satu subs muda terkuat. Shetty menegaskan Mary tidak boleh disentuh karena punya dermawan penting di belakangnya. Ini menjadi pertanyaan besar atas kasus unik prestasi Mary, apalagi dia sebagai mahasiswa baru. Siapa dermawannya? Dari sekian banyak teori, saya kepikiran kepada satu orang, yaitu Stan Edgar dari series The Boys season kedua, karena dia butuh subs terhebat untuk bisa masuk ke The Seven setelah Victoria Newman berbalik untuk melawannya. Victoria Newman sendiri sepertinya akan menjadi villain di season keempat The Boys nanti. Dan itu dia pembahasan kita tentang Gen V episode kelima yang berjudul Welcome to the Monster Club. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian pengen tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikut bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak atas super thanks dan dukungannya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.